dipangatin 2. Yes. Dipangatin 2 ya? Betul sekali. Makasih, Pak. Oke. Nah, berarti kalau udah kayak gini mau pangkatnya 6, mau pangkatnya 5 juga bisa ya? Kalau pangkat 5 kira-kira gimana? B min Q 5 akar 5 2 pangkat 5. A pangkat 2 pangkat 4. Iya, A pangkat 4. A pangkat 4 gitu ya. Oh iya Pak. Dan seterusnya. Oke. Dengan catatan apa? Dengan catatan akarnya ini dengan pangkat tertingginya di dalam akarnya ini sama gitu. Baru muncullah B min Q ini berlaku gitu ya. Oke? Oke, Pak. Berarti sekarang kita eksekusi yang ini. Maka hasilnya berapa? B min Q. B-nya tetap ya, berarti pangkat kedua tertinggi gitu. Pangkat kedua tertinggi. Berarti min 10 plus 4 plus 4 per benar 3 akar akar pangkat 3 dari 5. 25 dong. Iya 25. Iya, jadinya berapa nih? Min 6 ya? Min 6 per 3 akar pangkat 3 dari 25. Berarti min 2 per akar pangkat 3 dari 25. Nggak tahu lah berapa ini ya. Udah gini aja. Bisa dipahami kira-kira? Oh berarti bukan karena yang A-nya itu sama Pak syaratnya. Betul. A-nya sama juga. Dan pangkat tertingginya di sini pun sama dengan akarnya gitu. Kan kalau yang B min Q yang ini nih, ini kan yang sering di ini ya. Udah kalian kenal dari dulu ya. Nah, nggak pernah kan dikasih tahu syaratnya di sini harus kuadrat, ininya pun harus akar pangkat 2. Nggak pernah disebut ya. Nah, padahal itu pun harus gitu. Itu pun merupakan syarat gitu ya. Karena kalau misalkan gini nanti soalnya, misalkan gini. 4x kuadrat min 3x min 1 gitu ya. Ini akar. Min akar misalnya 4x kuadrat tambah 6x min 5 misal gitu. Boleh nggak pakai B min Q? Nggak pakai B min Q? Boleh. Syaratnya apa? Kenapa boleh? Karena akar sama pangkatnya sama, terus ininya A-nya sama. juga sama. Betul, ininya sama. Ya. Karena kalau nanti ininya misalkan hapus. Misalkan di sininya pangkat 3 kayak gitu. Lain ceritanya. Gitu loh. Berapa jawabannya kalau kayak gini kira-kira? Kalau ada pangkat 3-nya? 0 jawabannya. Gitu. Oke? Oke Pak. Bisa Makasih Pak. dipahami ya? Iya Pak. Lanjut. Ada pertanyaan lagi, nomor berapa? Saya Pak. Silahkan. Siapa ini? Mark. Ya, nomor Mark. 10 saya kurang paham. 10. Mana 10? Nah, oh ini. Oh, dari 4 kelas nanyanya ini terus ya. Nomor 10 ini. Luar biasa. Nah, nomor 10 ini sebenarnya kalau ada nggak, saya yakin pasti ada lah ya di kelas IPA 2 ini yang mengerjakannya menggunakan dalil L'Hopital. Pernah dengar dalil L'Hopital? Enggak Pak. Enggak ya. Nah, kalau misalnya ini dikerjakan pakai dalil L'Hopital, ini nggak nyampe 2 baris lah, selesai ini. Kalau dikerjakan pakai dalil L'Hopital. Tapi di sini saya sudah wanti-wanti. Nih, selesaikan limit nih instruksinya ya. Selesaikan limit di bawah ini tanpa menggunakan dalil L'Hopital gitu. Karena nanti ada waktunya untuk menggunakan dalil L'Hopital ya. Nah, jadi kenapa sih nggak boleh pakai dalil L'Hopital? Supaya modifikasi trigonometri kalian terasah dulu gitu. Nanti kalau misalnya ini udah udah paham, udah mahir, ya mau menggunakan dalil L'Hopital pun nggak ada masalah gitu. Boleh lah digunakan, tapi buat ngecek jawaban gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini ya. Kita mau bahas nomor 10. Limit X menuju pi per 6. Oke, gini. Di limit trigonometri itu biasanya limitnya itu menuju 0 gitu ya. Limitnya menuju 0. Nah, gimana kalau limitnya itu tidak menuju 0? Oke.
Kalau limitnya tidak menuju 0, maka kita buat usahakan menujunya itu jadi menuju 0. Jadi kita maksa. Ya, kita maksa. Ya. Nah, jadi itu ide pertamanya kalau limitnya tidak menuju 0. Berarti kalau gini, kita harus memisalkan dengan sebuah variabel gitu ya. Misalkan dengan sebuah variabel. Misalkan apa? Misalkan variabelnya itu adalah P itu sama dengan X min Pi per 6. Oke, tahu nggak kenapa harus dimisalkan P-nya sama dengan X min Pi per 6? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, karena kalau X-nya menuju Pi per 6 gitu ya, maka lihat kalau X-nya menuju Pi per 6 nih, Pi per 6-nya berarti masukin ke X dong ya nggak? Berarti Pi per 6 dikurang Pi per 6, jadi P-nya berapa? 0. Nah, maka kita akan buat P-nya menjadi 0 gitu loh. Jadi supaya menujunya itu jadi 0 gitu, bisa dipahami ya? Iya Pak. Iya, Pak. Oke. Hari ini ada yang izin nggak? Nggak tahu Pak saya, Pak. Iya, nggak ada deh, Pak. Ada, oke. Berarti ada tinggal 3 orang lagi belum hadir. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kita akan mengubah variabel X ini menjadi variabel P gitu ya. Dari variabel X jadi variabel P. Supaya apa? Supaya menuju 0. Oke, nah kalau udah memisalkan seperti ini, jangan lupa kembalikan X-nya gitu. X ini kalau nyatakan dalam P jadi apa tuh? Berarti X sama dengan apa nih? Kalau pindah ruas jadi P plus P plus Pi per 6. Nah, Pi per 6 gitu ya. Oke, sekarang kita substitusi. Artinya substitusi itu apa sih? Mengganti ya, mengganti. Artinya mengganti variabelnya yang asalnya dari X kita ubah menjadi P gitu. Ya, jadinya adalah limit P menuju 0. Nah, sekarang jadi P nih. Tapi ketika kita mengubah limitnya P menuju 0, huruf X yang ada di sini nanti harus diubah jadi P semua gitu. Gak boleh ada huruf X lagi. Itu namanya substitusi, mengganti. Kalau misalkan masih ada huruf X-nya jadi nggak mengganti dong, ya nggak? Jadi di sini 1 dikurang 2 sin X-nya tadi apa? Ini kan? Pi per 6. Nah, betul. X plus Pi per 6 per berapa? P plus Pi per 6 dikurang Pi. Ya, jadi P dong ya nggak? Iya. Per P Pak. Iya. Kan kita udah tahu X min Pi per 6 sama dengan P gitu kan? Oke, sekarang kelanjutannya gimana? Kalau udah Cari limit. Cari limitnya, tapi nggak bisa langsung gitu. Kita harus modifikasi dulu. Apa yang bisa kita modifikasi? Apa yang bisa kita lakukan dari sini? Nah, boleh dong kita coba memecah ini, menguraikan ini. Boleh nggak kira-kira? Bisa tahu rumusnya nggak? Tahu rumusnya? Sin P plus Pi per 6? Ada di kelas 11 itu rumusnya sin A plus B ya. Sin A plus B ditambah cos A sin B, Pak. Cakep. Tambah Oke gitu ya. Nah, kita gunakan rumus ini. Berarti P-nya itu adalah A, Pi per 6-nya adalah B. Pi per 6 itu berapa sih? 30. 30. Berarti di sini 1 min 2 dalam kurung. Sin B. Berarti boleh saya tulis gini ya. Sin A kali cos 30. Betul nggak? Berapa tuh cos 30? Setengah akar 3 Pak. Setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Ditambah cos A sin B. Berarti cos A dikali setengah. Kalau saya tulis gini paham nggak? Pak. Paham. Per P ya. Kemudian kok cos A sih? Salah deh. Apa yang benar?
P, Po. Oke, lanjut. Duanya kita kalikan ke dalam ya. Jadi limit P menuju 0, 1 min akar 3 kali sin P. Kemudian ini adalah min cos P gitu ya. Dibagi dengan P. Oke, sampai sini kira-kira finishingnya gimana nih? Ini coba kita pisah ya. Jadi limit P menuju 0. Di sini kita put min cos P per P. Ini ya, 1 min cos. Dikurang limit P menuju 0 akar 3 sin P per P. Jadi kita pisah. Sampai sini bisa dipahami nggak? Enggak, Pak, saya Kurang paham? Oke, saya hapus. Kalau saya buat gini, paham nggak? Paham, Pak. Tapi enakan yang kayak tadi sih, Pak, kalau kata saya. Ya, ntar dulu, kan ada yang belum paham. Tadi siapa yang belum paham tadi? Saya, Pak. Oke, kalau kayak gini paham nggak? Cuman tukar tempat doang, akar 3 sin P-nya ke belakang, cos P-nya, min cos P-nya ke sini gitu. Paham ya? Paham, ya, Pak. Nah, sekarang saya mau pisah. Cara memisah pecahan, misalkan gini, kalau ada 2 tambah 4 per 5, misahnya gimana sih? 2/5 ditambah 4/5. Oke, gitu ya. 2/5 tambah 4 per 5. Jadi pembilangnya dipisah tapi penyebutnya harus bareng gitu, sama gitu kan ya. Maka di sini Ya, saya Pak. mau pisah. Ya, saya mau pisah ini atau jangan gitu deh. Pembilangnya ya. Pembilangnya saya mau pisah antara ini dengan ini gitu. Ya, tapi kan bawahnya tetap gitu. Maka nanti kita punya limit P menuju 0, 1 min cos P per P gitu ya, dikurang limit P menuju 0-nya tetap akar 3 sin P per P. Kira-kira seperti itu. Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kalau yang ini bisa main nggak? Ini hasilnya berapa nih? Akar 3, Pak. Akar 3 ya, karena sin P per P kan 1 ya. Hasilnya Ya, akar Pak. 3. Sekarang yang sebelah sini bisa main nggak? Berapa hasilnya ini? Tahu nggak? Jadi 2 Min kuadrat Ah, setengah. kita kesini ya, nebeng dikit ya. Limit P menuju 0, 2 sin kuadrat setengah P betul? Per Ya. P. Soalnya susah nggak itu sebelah sini ya? Oh, susah juga, biarin lah. Jadinya apa? Berarti kalau kita buat 2 sin setengah P dikali sin setengah P, boleh ya? Iya. Per P. Ini berapa? Main nggak ini? Bisa main nggak? Setengah. Setengah. Berarti 2 dikali setengah dikali Setengah. sin setengah P-nya masih ada kan ya? Iya. Berarti kalau masih ada P-nya, ini limitnya masih ada dong. Limit P menuju 0. Berarti 0-nya masukin ke P dong sih. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 0. Karena sin 0, 0 ya. Oke, sekarang kita balik ke sini. Jadi konklusinya gimana? Ini 0 tadi kan? 0 dikurang akar 3 sama dengan min akar 3. Gitu kira-kira. Sip, ada pertanyaan? Jelas. Jelas. Kan kalau masih bingung nggak apa-apa ya ditanya. Kalau nomor lain juga nggak apa-apa.
Lanjut. Nomor berapa lagi yang mau? Nomor 24 Pak. 24. Wow. Nomor 24 dulu deh. Nomor ini dulu. Ntar ya, nanti habisin 24 nih. Ini harusin dulu. Nah, nomor 6 dulu. Nomor 6 dulu. Gimana nomor 6? Saya nggak ngerti nomor 6. Di tannya dipecah dulu Pak. Jadi Tanya dipecah sin per- jadi sin per cos. Sin per Oke. Mainkan ya. Jadi limit x menuju 0, tannya dipecah jadi sin per 2x per sin cos 2x 2x. cos 2 Nah, terus min kurang sin sin 2x. per 5x pangkat 3 gitu ya. Ya Pak. Terus Terus saya buat ngakalin si cos 2x-nya itu saya kali kali dengan atas bawah dengan cos 2x. cakep cos 2x. Jadi nanti kita punya apa? Limit x menuju 0 2x sin 2x min dikurang sin 2x lagi sin dikali 2x, cos 2x cos 2x per 5x pangkat 3 x pangkat dikali 3. cos 2x. Oke, gitu ya. Berarti nanti sama Ya. dengan limit x menuju 0 sin 2x-nya keluar gitu kan? Ya Pak. Jadi 1 min cos 2 Cos x per 5x 5 akar pangkat 3 5x pangkat 3. kali cos 2x. Nah, lanjut. Berarti nanti kita ubah 1 min cos 2x itu jadi apa? Jadi 2 sin ya 2 sin x boleh ya, atau 2 sin kuadrat x boleh. Dibagi dengan ini 5x x kali cos 2x gitu ya. ya Pak. Bener nggak? Terus ada yang bisa main nggak? Ini bisa main nih. Ya, ini juga bisa main. Ini juga bisa main. Berapa hasilnya? 2/5. 2/5. Yang ini? Oh, kali 2 dulu ya. Ya kali 2 dulu Pak. Terus Itunya 1/1 kan ya Pak? 1/1 gitu ya. Ini Iya. per 1 gitu kan? cos. Iya. Oke, karena cos 0 nanti di sini kan. Jadi Iya, adalah Pak. 1. Berapa ini? 4/5. 5. Nah, itu hasilnya. Oke. Nah, kalau ada soal kayak gini, sebenarnya nanti kalian ada rumus cepatnya ya. Oke, ada cara kreatifnya. Buat nanti juga bisa digunakan di bawah ya, nomor 24. Jadi kalau kamu menemukan tan 2x, jangan deh, tan bintang min sin bintang, karena di dalamnya kan belum tentu apa ya, bisa jadi x, bisa jadi 2x, bisa jadi x pangkat 3 mungkin gitu ya. Jadi saya bikin bintang aja. Itu nanti bisa kalian ubah jadi setengah bintang kuadrat gitu, pangkat 3. Tapi untuk di limit ya, untuk limit bintang menuju 0. Nah, gitu. Bisa diubah jadi setengah bintang pangkat 3. Kalau di sini yang jadi bintang siapa? X-nya Pak. No. Bintang 2x. itu 2. 2x. Dalemannya tangan dan sinnya ya. Iya. Oke, berarti nanti di sini adalah hasilnya setengah kali 2x pangkat 3 ya? Iya Pak. Berapa jadinya? 8x pangkat 3. Pangkat 3 per 5x pangkat 3 gitu ya? Iya. Ini coret 4, x pangkat 3 nya coret, jadinya 4/5. Oh. Itu dengan ketentuan bintangnya itu sama ya Pak? Iya, sama. Kalau nggak sama, modifikasi lagi berarti. Ya. Oke Pak. Nah, asal-usulnya dari mana rumus ini? Dari menjalankan ini nih. Ganti aja 2x-nya jadi bintang, nanti ketemu deh rumusnya kayak gini. Ya. Pak, tapi ini cuman kalau limitnya 0 ya? Ya,
X-nya menuju 0, bintangnya menuju 0. Bintangnya menuju 0 ya, bukan X-nya ya. Oke Pak, baik Oke. Pak. Ini X-nya menuju 0, kebetulan bintangnya 2X. 2X-nya jadi berapa? 0 juga dong, betul nggak? Iya Pak. Ya kan? Kalau misalnya kayak gini bisa nggak? Saya tanya nih. Misalnya limit X menuju 3. Tannya X min 3 min sinnya X min 3. Berarti nanti ini kita ubah jadi setengah X min 3 pangkat 3. Boleh nggak kayak gini? Enggak. Kenapa nggak boleh? Karena kan Karena nggak menuju 0. syaratnya X-nya menuju 0. Nah, salah. Ini boleh. Kan yang saya bilang bintangnya yang menuju 0. Ininya yang menuju 0 gitu. Lihat. Ketentuannya apa? Untuk limit bintangnya menuju 0. Ngerti maksudnya nggak? Bintang itu adalah Nggak paham, itu Pak. adalah bintang itu ini nih. Fungsi di dalam tannya. Daleman si tannya bintang itu. Ini kan X min 3. Kalau X yang menuju 3, maka X min 3 ini menuju berapa? Menuju Ya, 3. menuju 0. 0 dong. Kan X-nya 3. Iya. Oh iya. Gitu dong. Ya nggak? Iya. Berarti ini jadinya 0 kan nanti kan? Berarti bintangnya ini atau yang dalemannya ini menuju 0 Oh, gitu. iya. maksudnya. Paham ya? Paham. Nah, jadi enggak. Jadi ini boleh seperti ini. Enggak harus X-nya menuju 0. Tapi ketika dimasukkan ke tangannya atau ke sinnya, dia hasilnya 0, itu berlaku. Oh, iya. Paham? Paham. Oke, sekarang kita lari ke bawah. Nomor 24. Tar dulu. Nomor 20. Nah, nomor 6 dulu. Kalau tan bintang min sin bintang setengah bintang kuadrat. Kalau misalkan sin bintang min tan bintang berapa jadinya? Min setengah bintang. Setengah 3 gitu ya? Ya. Oke, udah. Karena itu nanti akan kita pakai di bawah sini. Seperti tadi. Nah, kan? Oke. Nanti kepake di sini. Ntar aja belakangan. Sekarang kita perhatikan di sini limit secant kuadrat 2x pangkat ya, ini pangkat ya. Pangkat 2x per sin 2x min tan 2x. Kita perhatikan di sini, ketika kita substitusikan x-nya, hasilnya apa? Nolnya masuk ke sini, hasilnya apa nanti jadinya? Secant kuadrat 0. Berapa tuh? Berapa hasilnya? 1. 1 ya. Bingung nggak dari secant 0? Enggak, Pak, ada di Google, Mas. Ya bener, cerdas sekali ya. Kalau bisa sekalian aja nih soalnya cari di Google, ada nggak? Nggak ada, Pak, soal Bapak langka, Pak. Ya makanya. Nah ini saya dapat soal, enggak sih, saya modifikasi. Tapi idenya saya dapat soal dari Semak 1. Semak 1 penabur. Idenya dari situ. Terus saya ini deh, ketik. Oke, 1 pangkat berapa nih kira-kira? Berapa hasil limitnya ya? Kalau masukin 0. Satu pangkat minta hingga lah ini ya. Nanti hasilnya minta hingga. Nah, 1 pangkat minta hingga ini adalah bentuk tak tentu. Ya, bentuk tak tentu. Nanti cara penyelesaiannya menggunakan limit Euler gitu. Udah baca, udah nonton videonya limit Euler? Udah, Pak. Yang pakai fx gx itu kan ya, Pak?
Jadi gini sebenarnya, bentuk limit Euler ini bisa dikerjakan ketika kalian menemukan satu pangkat tak hingga atau minta hingga lah, sama aja ya. Satu pangkat tak hingga atau satu pangkat minta hingga, karena dia merupakan bentuk tak tentu. Nah, cara mengerjakannya adalah dengan menggunakan limit Euler. Jadi gini, bentuk umumnya seperti ini. Limit x menuju 0, x menuju tak hingga lah, atau menuju 0, biar sama aja lah. 1 tambah fx pangkat gx, gitu ya. Ini hasilnya satu pangkat tak hingga atau satu pangkat minta hingga. Jadi dengan syarat ketika dimasukin si x-nya ini hasilnya satu pangkat tak hingga atau satu pangkat minta hingga dulu. Itu syarat pertama. Paham ya? Nah, nanti bentuknya bisa diubah. Bisa diubah. Jadi gini hasilnya, e pangkat limit x menuju tak hingga fx dikali gx gitu. Ini hasilnya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, yang lain? Ada pertanyaan nggak? Jadi limitnya harus 1 plus fx pangkat gx. Harus ada 1 plusnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan modifikasi. Gimana caranya limit secant kuadrat 2x di sininya ini pengen ada 1 plusnya gitu loh. Gimana caranya kira-kira? Atau gimana modifikasinya? 1 plus secant kuadrat 2x min 1. Nah, itu dia. 1 plus secant kuadrat 2x min 1. Jadi satunya ini maksa harus ada, tapi harus dihilangkan lagi di belakang gitu. Karena kita nggak boleh mengganti soal. Gitu ya. Jadi satunya ditambah di depan, ini maksa harus ada. Kemudian min satunya ini untuk menghilangkan yang depan, satu yang maksa tadi, yang di depan tadi. Nah, jadi supaya soalnya tidak berubah. Kan kalau ini di total-total akhirnya tetap secant kuadrat 2x kan. Gitu. Kemudian pangkatnya berapa? Tetap 2x per sin 2x min tangan 2x. Oke, sekarang berarti sama dengan berapa nih? Limit x menuju 0. Kalian tahu nggak secant kuadrat min 1 itu sama dengan apa? Google tahu tuh. Tan kuadrat x Cakep. Jadi 1 tambah tan kuadrat 2x ya. Pangkat 2x per sin 2x min tan 2x. Sampai sini bisa dipahami nggak? paham. Oke. Nah, sekarang kelanjutannya, bentuknya sekarang udah sama belum sama yang ini? Udah ya. Berarti yang fx-nya siapa? Tan kuadrat 2x. Nah, yang gx-nya siapa? 2x per sin 2x min tan 2x. Nah, berarti nanti hasilnya jadi gimana? Jadi e pangkat gitu ya. Ya. Limit x menuju 0. Jadi limitnya tetap ya. Kalau di sini tak hingga, nanti di pangkatnya pun tak hingga. Kalau di sini 0, di sini pun 0 gitu. Apa di sini? Boleh langsung saya kalikan ya. Ya. Tan kuadrat 2x dikalikan dengan 2x per sin 2x min tan 2x. Oke. Nah, nanti e-nya ini belakangan aja. Kita selesaikan urusannya di sini dulu. Gitu kan? Ini kan yang ribetnya ya. Jadi nanti kita punya limit x menuju 0, 2x dikali tangen kuadrat 2x per sin 2x min tangen 2x. Berapa hasilnya? Yang atas nanti kan bisa diganti ya. Jadi 2x dikali tan 2x dikali tan 2x, betul? Yang bawah nanti jadi apa sih tadi? Sin 2x min tan 2x? 4x pangkat. Iya Pak, 4x pangkat 3. Min 4x pangkat 3. Kan sinnya di depan.
Kalau sinnya di depan Oh, kan iya. min. Ya. Oke. Berarti nanti kalau kita mainkan jadi apa nih? 2x tan 2x tan 2x bawahnya min 4x x gitu ya. Ini boleh coret ya kayaknya. Coret 2. Ini berapa nih? Ini 2 juga ya. Oh, suaranya kresek-kresek ya. Oke, ini dapat 2, ini dapat 2. Berarti nanti hasilnya adalah min setengah dikali 2 dikali 2 gitu kan? Jadi hasilnya adalah min 2. Nah, berarti hasil akhirnya di sini adalah pangkat min 2. min 2 gitu dia. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, Siap. itu apa? Euler Bilangan Euler ya. Berapa nilainya tahu nggak? nggak tahu Pak. Atau 2,718 sekian. Ya 2,7-an. Itu bilangan Euler. Oke, ada pertanyaan nggak? Nomor 24. Silahkan. Tahu lanjut nomor berapa? Boleh. Pak, saya kurang ngerti nomor 13. 13. Oh ini. Iya, Pak. Oke, nomor 13. Cepet jawab nggak? ILK-nya. Ngejawab tapi nggak tahu kok. Oke, nggak apa-apa. Yuk, perhatikan. Kalau ada limit, ya, limit tahingga, lihat, ini ada pernya nggak? Limit tahingga, kemudian ada pecahan. Caranya gimana? Dibagi pangkat tertinggi. Betul, bagi dengan pangkat tertinggi. Bagi dengan pangkat tertinggi. Atau boleh juga biar cepat apa? Lihat pangkat tertinggi gitu ya. Pangkat tertingginya. Oke, coba sekarang kita lihat pangkat tertingginya berapa di sini. X. Pangkat 1, bukan pangkat 2 ya? Enggak, pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena kalau itu yang di akar itu kan Akar, 3x. Pak. Iya. Betul sekali. Berarti nanti yang tinggi adalah pangkat X. Pangkat X lagi. Pangkat 1. Ya. Saya lingkari ya. Ini. Kemudian ini. Pangkat 1 juga bukan ini X-nya. Iya Pak. X-nya. Yang ini pangkat 1 juga bukan? Iya. Iya. Yang ini pangkat 1 enggak? Bukan. Yang mana Pak? Bukan. Yang ini nih. Oh, bukan. Bukan. Coret ya. Ini pangkat 1 nih. Bukan. Bukan. Pangkat berapa ini? Setengah. Setengah. Berarti lebih kecil ya? Iya. Kalau lebih kecil saya coret aja. Saya hapus saja. Ini pun lebih kecil ya. Saya coret aja. Oke. Berarti nanti seolah-olah limitnya kita ubah menjadi apa? X menuju tahingga 2x Plus. tambah akar 3x kuadrat per akar x kuadrat. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa. Oke, ini x-nya bisa keluar nggak? Bisa. Bisa. Jadinya apa? 2x tambah x akar 3 per x ya. Iya, Pak. Oke, bagi semuanya dengan x. Berarti 2 plus akar 3 per 3/1. 1. Sama dengan 2 plus akar 3. Gitu. Ada yang mikir pakai B-minti nggak? Coba. Udah paham ini 13? Paham, Pak. Paham. Wah, tapi saya nggak yakin nih gimana ya.
Ajar yang mana nih? Yang ini. Nah, berapa jawabannya? 17, yuk. Berapa jawabannya? -1 kan sih, Pak? -1. Kok bisa -1 dari mana? Pakai rumus cepat. B min Q per 2. Kok biminki? Ini kan ada iya. pecahan. Kan ada pecahan. Dipecahin. Ambil pangkat tertinggi dong. Oh, kalau Gitu nggak? Iya. Ya. Berarti 4x dikurang 4x gitu ya, Pak? Nah, kalau misalnya diambil pangkat tertinggi, jadinya 4x dikurang 4x gitu kan? Ya. 9x kurang salah. Salah kan? 2x. Kok jadi 4x sih? Oh iya, Bapak. Gimana sih? 2x dikurang 2x pernya 3x dikurang 3x. Jadinya apa? 0 per 0 per 0. 0. Nah, berarti kalau jawabannya 0 per 0 apa ini? Ini bentuk tak tentu juga gitu. Jadi ini ya sia-sia gitu kalau kita melakukan kayak gini. Nah, jadi caranya gimana? Betul tadi, atasnya pakai B min Q, bawahnya pakai B min Q gitu ya. Iya. Boleh. Jadi apa nanti? -2 Plus 6 per 2 akar 4. 2 akar 4 per bawahnya -10 -10 plus 4 per 2 akar akar 9. 9. Jadinya 4 per 4 per min 6 per 6. Berapa? -1 kan? -1 ya. Sip, betul sekali. Yo, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi, Kak? Nomor berapa? Jadi gitu ya, kalau misalkan mentok pakai B min Q, ya pakai kalau mentok ambil pangkat tertinggi boleh digunakan yang B min Q-nya gitu ya. Silakan, nomor berapa lagi? Nomor 11 gimana, bisa nggak Pak? 11. Berat nih. Nomor 11. Ada yang bisa nggak nih? Bantuin dong. Oke, sebenarnya ini caranya gampang ya idenya. Tinggal kita mainkan aja yang di atas ini pembilangnya gitu ya. Ambil aja dua bagian gitu. Terserah mau ngambil yang mana, nanti hasilnya pasti akan menuju ke hasil yang sama gitu. Nah, misalnya sin 5x min sin 4x. Kalian tahu rumusnya yang sin min sin? Ya, Pak. Apa rumusnya? Coba saya tulis dulu rumusnya sini 2 cos setengah A tambah B sin setengah A kurang B. Sin A min sin B 2 cos A plus B per 2 gitu ya? Iya. Sin A min B per 2 gitu kan? Kalau sin plus sin apa? Dua sin A plus B per 2 A plus B per 2. cos A min B per 2. Oke. Hafal apa baca? Baca, Pak. Baca di mana? Dari buku. Dari buku. Bagus. Kalau cos A tambah cos B apa? A cos plus cos B 2 cos setengah A tambah B Cos A plus B per 2 cos A min B per 2. Kalau cos min cos? cosnya jadi sin. Ya betul. Min 2 sin A plus B per 2 sin A min B per 2. Ada yang nggak hafal? Saya. Hafal? Kalau nggak hafal ya. Cara ngapalinnya gimana? Nih, kalau saya biasanya ambil kayak gini. Huruf depannya. Ini kan sama nih semuanya nih, belakangnya ya. Ya kan? A plus B per 2, A min B per 2 kan?
Kak. Sama, ambil huruf depannya. SS sama dengan 2SC. Saya buat gini. Sayang ditambah sayang sama dengan 2 orang yang saling cinta. Tuh, kan? Kemudian yang kedua SS, CS. Sayang dikurang sayang sama dengan 2 orang yang cintanya sirna. Baper nih. Yang ketiga, C. Cinta ditambah cinta sama dengan 2 orang yang cinta-cintaan. Kemudian yang keempat, C. Cinta dikurang cinta sama dengan minus. Minusnya ini aduh sedih sekali. Sedih, S-nya sekali. Gitu. Silakan kalau mau digunakan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Saya juga geli. Itu ya. Jadi yang ada aduhnya cuman yang minus yang bawah nih. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang sebelah ini. Nah, tadi kan ada sin 5x dikurang sin 4x ya. Sin 5x dikurang sin 4x. Tapi kalau saya nggak mau pakai itu, saya maunya ambilnya adalah yang ini. Sin 5x tambah sin x. Jadi ambil yang depan sama yang belakang. Yuk coba kita mainkan jadi berapa ini? Sin 5x tambah sin x. Gitu ya. Jadi apa nih? 2 sin tambahin bagi 2. Tambahin bagi 2 jadi 6x bagi 2 3x ya. Kali cos kurangin bagi 2. Berarti ini 4x bagi 2 jadi 2x. Betul? Iya, Pak. Kemudian yang kedua. Yang kedua saya ambil ini sama ini. Ini kan minus-minus ya. Minus-minus, kalau minusnya saya keluarin, kan nanti jadinya sebenarnya yang kita hitung adalah sin 4x tambah sin 2x ya. Apa nih hasilnya? 2 Sin 3x sin 3x kali cos x. cos x. Yang bawahnya udah ya. Sudah. Nah, sekarang sin 3x nih. Sin 3x ini kan sama dengan apa? Ada yang tahu? 3 sin x min 4 sin pangkat 3x. Tahu rumus ini nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Oh ya udah. Ini ditaruh dulu berarti ya. Nah, pakai rumus ini. Rumus Boleh. trigonometri ya, Pak? Iya, rumus trigonometri. Kan biasanya kalian kan taunya yang sin 2x gitu kan ya. Nah, ini sin 3x. Ini sin 3x-nya. Jarang sih sebenarnya. Tapi ya bisalah digunakan. Boleh cari di Google nanti ada. Atau cos 3x-nya juga nanti ada juga. Ya. Oke. Tapi rasanya nggak fair ya kalau kalian nggak tahu ini terus saya pakai rumus ini. Saya hapus aja gimana? Saya nggak akan pakai lah ya. Jangan pakai ini ya. Tapi ini nggak apa-apa, pengetahuan aja. Kalau pakai ini nanti jawabannya akan lebih simpel. Tapi saya nggak akan pakai karena kalian pada nggak tahu. Jadi biar fair. Berarti nanti bawahnya saya modifikasinya gini. Sin 3x-nya saya ubah menjadi sin x min sin 3x-nya jadi min sin x min 2 sin x. Boleh nggak? Modifikasinya. Bisa, Pak. Kan min 3 itu kan jadi min sin x sama min 2 sin x gitu ya. Paham maksudnya? Paham, Pak. Paham. Nah, sekarang kenapa sih tujuannya saya ngubah seperti ini? Supaya nanti sin 3x bisa main sama min sin x. Kan kita punya rumusnya ya. Sin 3x dikurang sin x. Apa rumusnya? Sin kurang sin.
Berarti 2 cos tambahin bagi 2 jadi 4x bagi 2 jadi 2x gitu ya. Dikurang sin dikali sin dikurangin bagi 2 sin x. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Kita lanjut ya. Berarti nanti kita punya limit x menuju 0, sin 5x tambah sin x-nya nanti kita ubah jadi ini kan? 2 sin 3x dikali cos 2x kurang yang sin 4x sin 2x-nya nanti berubah jadi ini. 2 sin 3x dikali cos x dibagi dengan, nah ini tadi sin 3x min sin x-nya 2 cos x dikali sin x, tapi di sini dikurang lagi, dikurang 2 sin x karena tadi dia nggak ikutan gitu kan ya. Bisa dipahami nggak sampai sini kira-kira ini? Bisa, Pak. Paham, Pak. Bisa, Pak. Paham ya? Oke. Berarti nanti apa yang kita lakukan di sini? Bantuin dong, ada yang bisa dimodifikasi nggak kira-kira di sini ya? Gimana? Sin 3x keluar bukan, Mbak? Betul sekali. Sin 3x-nya kita keluarin ya. Atau 2 sin 3x aja sekalian ya. 2 sin 3x dikalikan cos 2x min cos x gitu ya. Dibagi dengan 2 sin x dikalikan dengan cos 2x min 1. Betul? Iya, Pak. Oke, ini coret. Ini bisa main jadi berapa nih? 3. 3. Tiga. Berarti sama dengan 3 dikali limit x menuju 0. Sekarang cos min cos. Apa cos min cos? Cos min cos. Cinta kurang cinta. Aduh, sakit sekali. Berarti min 2 sin sin. Tambahin bagi 2. Tambahin berarti jadi berapa? 3x ya? Betul nggak? 3x per 2. Kemudian kurangin jadi x per 2. Gitu ya. Dibagi dengan cos 2x min 1. Jadinya apa? 2 sin kuadrat x. No, kurang tepat. Oh, min. Min 2 sin kuadrat x. Berarti sin x kali sin x gitu ya. Ya. Oke, ini coret. Ini coret. Kemudian ini boleh main? Ya. Jadi berapa? 3/2. Yang ini? Tengah. 1/2. Berarti nanti hasil akhirnya 3 dikali. Jangan lupa ini 3-nya ya. 3 dikali 3/2 dikali 1/2. Berarti 9/4. Gitu dia. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ada cara lain nggak? Ada, jelas ya, pasti banyak cara lain. Kalian tinggal mencari sendiri. Yuk, silakan nomor berapa lagi? Satu soal lagi mungkin ya. Pak, nomor 19, Pak. 19. Apa tuh 19? Nah, 19. Coba mengerjakan ini 10 detik aja saya kasih, ya. Jangan megang pulpen. Bisa nggak? Jangan pegang pulpen 10 detik. Tahingga bukan, Pak? Hah? Tahingga. Tahingga, betul sekali. Kenapa tahingga?
karena yang atas lebih besar Iya, pangkatnya. pangkat tertinggi di atas lebih besar. Mana pangkat tertingginya? 1. Satu, X pangkat 1 ya. Nah, karena nanti ini yang tertinggi, di sebelah sini ini yang tertinggi, sebelah bawah ini yang tertinggi, sama ini yang tertinggi gitu ya. Sekarang kita bandingkan yang tertinggi dari yang tertinggi nanti. Jadi ini adalah X pangkat 1 dikurang X-nya pangkat 2/3 per, di sini X-nya pangkat 2/4 atau 1/2. Yang ini X-nya pangkat 4/5. Berarti yang paling tinggi adalah pangkat 1. Gitu ya. Maka jawabannya tak hingga. Karena pangkat tertinggi ada di pembilang. Itu dia. Ada pertanyaan? Oke, satu soal lagi. Nomor 22, Pak. Aduh, pilihan yang salah. Oke, nomor 22. Sip. Oke, limit 7 pangkat X plus 3. Ini ada yang udah dapat? Min 1/25 bukan, Pak? Wih, cakep. Mantap bener. Caranya gimana tuh? Dibagi 5 pangkat 2X. 5 pangkat 2X, betul sekali. Jadi gini, sebelum kita menuju ke sana, saya harus memberikan keterangan dulu ya. Ketika saya punya limit X menuju tahingga, kemudian saya punya A per B pangkat X gitu. Jadi X-nya bentuknya di pangkat ya, bukan di variabelnya gitu ya. Tapi di pangkat. Ini jawabannya bisa mungkin ada 2. Ada 0, ada tahingga gitu ya. Oh ya, dengan syarat A sama B-nya adalah bilangan positif ya. Kalau bilangan negatif urusannya beda lagi. Kapan dia 0? Ketika A-nya lebih kecil daripada B. Kapan dia tahingga? Ketika A-nya lebih besar daripada B. Gitu. Nah, ini tolong disimpan baik-baik. Oke. Nah, sekarang kita akan manfaatkan yang baris pertama ini. Ya. Yang baris pertama ini akan kita manfaatkan supaya apa? Supaya kita mendapatkan nilai nolnya dari sini. Ya. Kalau misalkan kita bongkar dulu sebentar, ya, nanti hasilnya jadi gini, limit X menuju tahingga. Ini pangkatnya kan kalau 7 pangkat X tambah 3, berarti boleh kita tulis jadi apa? 7 pangkat X dikali 7 pangkat 3, betul nggak? Betul. Betul ya. Kalau yang sebelahnya jadi apa? 5 pangkat 2X dikali 5 pangkat 1 dikurang 4. Dibagi dengan 7 pangkat X dikali 7 pangkat min 2 ditambah 5 pangkat 2X dikali 5 pangkat 3 dikurang 3. Oke. Nah, sekarang ada 2 macam bilangan yang berpangkat X dan dia berbeda. Ya, ini 7 pangkat X dengan 5 pangkat 2X. Sekarang saya tanya dulu, 7 pangkat X dengan 5 pangkat 2X lebih besar mana? 5 pangkat 2X. Berapa? Iya, 5 pangkat 2X. Kenapa lebih besar 5 pangkat 2X? Karena 5 pangkat 2 kan 25. Iya, berarti ini sama aja kayak 7X sama 25 pangkat X gitu ya. Maka ini akan lebih besar. Oke, maka selanjutnya gimana? Kita bagi semuanya dengan 5 pangkat 2X gitu. Atau 25 pangkat X. Maka nanti hasilnya kita akan punya limit X menuju tahingga 7 pangkat X dikali 7 pangkat 3 per 5 pangkat 2X dikurang 5 pangkat 2X dikali 5 per 5 pangkat 2X dikurang 4 per 5 pangkat 2X dibagi dengan 7 pangkat X dikali 7 pangkat min 2 per 5 pangkat 2X ditambah 5 pangkat 2X dikali 5 pangkat 3 per 5 pangkat 2X
dikurang 3 per 5 pangkat 2X. Coba sampai sini dulu, saya tahan dulu. Ada pertanyaan nggak? Belum. Belum ya? Nah, berarti sekarang di sini ada yang bisa dicoret nggak? Dicoret ya? Ini coret. Bawahnya juga ini coret. Karena sama kan 5 pangkat 2X. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah ini jadi berapa hasilnya? 7 pangkat X per 5 pangkat 2X. Ada yang tahu? Yang 7 per 5 pangkat 2 dikuadratin X kayak gitu. Bukan ya? 7 pangkat X per 25 pangkat X gitu kan ya? Berarti sama aja kayak 7 per 25 pangkat X. Gitu kan? Nah, dengan X-nya menuju tahingga, maka nanti ini hasilnya jadi berapa? 0. 0. Ikuti aturan yang tadi kan, A per B jadi pangkat X, hasilnya 0 ketika A-nya kurang dari B gitu kan ya? Hasilnya 0. Berarti nanti ini hasilnya 0 dong, betul nggak? Ini pun nanti berapa? 0 juga. 0 juga. Yang ini berapa? 0. Jelas 0 gitu kan, karena yang atas nggak ada X-nya lagi, apalagi kan? Yang bawah 0 juga gitu. Maka nanti hasil akhirnya adalah 0 dikurang 5 dikurang 0 per 0 tambah 125 dikurang 0 gitu kan ya. Hasilnya adalah min 1 per 25 gitu dia. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Ya kalau nggak ada, mungkin pertemuan kali ini saya akhiri. Artinya bukan berarti pembahasannya diakhiri ya. Nanti kalian juga bisa lanjut belajar lagi di grup WhatsApp ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau nanya lewat grup WhatsApp, silakan manfaatkan grup matematikanya gitu ya. Dan nanti video pembahasan ini akan di-share juga di YouTube. Jadi kalian nanti bisa tonton dari kelas IPA 1, 2, 3, 4 ya. Ada di YouTube semua. Bisa kalian diulang-ulang lagi karena ada beberapa soal yang mungkin di kelas IPA 1 dibahas, IPA 2 nggak dibahas, di kelas IPA 2 dibahas, IPA 4 nggak dibahas gitu ya. Nanti jadi bisa diambil lah ilmunya dari semuanya. Oke, itu aja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf kalau waktunya terpotong karena ini hari Jumat. Ya, selamat menunaikan sholat Jumat bagi yang laki-laki. Sampai ketemu lagi di meet berikutnya. Terima kasih, luar biasa kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini Pak. Makasih, Oke, Pak. silakan.